Oke, baik, sudah nggak blur lagi ya. Lanjut. Setelah kita bikin bunganya, lalu Zoom mau kasih tutorial sedikit cara bikin daun sama sulurnya. Nah, untuk daun Zoom biasa pakai daun yang 5 kelopak. Contoh ya. Itu cara yang bunga kedua. Pakai bunga yang ini ya. Oke, kita lanjut ulangi lagi untuk cara bikin bunga yang kedua. Untuk bagian tengahnya aku zoom ya. Jelas nggak kalau aku zoom kayak gini? Nah, untuk bagian tengahnya kita bikin swirl kayak gini. Lalu bagian samping-sampingnya kita kasih bunga kayak gini. Nah, lalu sampingnya ini kesininya bikin lagi yang sama. Lalu bagian sininya juga kita bikin lagi kayak gini. Nah, setelah itu bagian ininya kita blok bagian sininya. Udah kayak gini. Kita ulangin lagi. Bagian tengahnya kita kasih swirl dulu kayak gini. Nah, kita kasih bulat lagi, satu lagi. Nah, lalu kita kasih desain kayak gini. Samping-sampingnya kasih kayak gini, bikin tiga lengkung kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, bagian ininya kita blok. Sudah. Nah, setelah itu kita kasih kelopaknya biasa kita bikin 6. Nah, kita bikin bagian atasnya dulu, lalu bawah, lalu samping kayak gini. Bikin kelopaknya itu kasih garis aja dulu, garis bantu atau garis tipis, lalu kita tebelin. Nah, kita tebelin. Bagian sininya juga semuanya ditebelin kelopaknya. Kalau udah kayak gini, lalu kita arsir bagian kelopaknya. Untuk pengarsirannya kita ikutin lekuk dari kelopaknya tersebut biar kelihatannya nggak kaku.
Kalau untuk ngehenna di atas kertas kayak gini, kita pakainya itu jangan tebal-tebal ya, tapi kita arsir aja gitu, kayak pemakaian wet henna, kita arsir-arsir ya. Sudah. Nah setelah itu bikin bunganya sudah jadi, lalu kita bikin daun. Nah untuk daunnya di sini Zoom mau kasih contoh daun yang 5 kelopak. Biasanya daun ini Zoom taruh di bagian jari. Nah, ini diibaratkan desain di jari sebelum kita bikin sebelum bikin daunnya. Nah setelah kayak gini, nah untuk daunnya, supaya daunnya itu ke tengah, biasanya suka kasih garis bantu dulu kayak gini, lalu bagian sampingnya suka kasih lakukan kayak gini, kanan dan kiri kayak gini. Nah itu kasih ini daunnya, lalu kita bikin. Nah untuk daunnya biasanya kasih ini juga, kasih garis tipis juga, lalu setelah garis tipis baru diblok tuh. Ini daun kelopak 5 yang pertama ya. Lalu ada lagi daun yang bagian atasnya ini melengkung, kita bikin lagi. Kita ulangin sama kayak tadi, bagian sampingnya dikasih lengkungan dulu. Nah kayak gini, blur. Oh, gimana, sudah nggak blur lagi. Lalu lanjut kita bikin daunnya sama kayak tadi. Cuman untuk daun yang ujungnya melengkung, kelopak daunnya ini nggak terlalu lebar kayak tadi, dan itu pakai daunnya ini biasanya lebih dari 5. Itu Zu pakai 7 daun. Nah yang bagian atas ini, daun yang 2 ini bagian atas ukurannya ini lebih kecil dari daun-daun sebelumnya. Lalu habis ini bagian atasnya kita bikin daun yang melengkung. Nah caranya kayak gini tuh. Lalu bagian sininya kita tarik kayak gini. Kayak gini. Blur, masih blur kah? Gimana, masih blur enggak? Udah enggak? Oke. Nah untuk daunnya, ini daun yang pertama,
dan ini daun yang kedua. Pokoknya daun yang pertama ini untuk yang ujungnya runcing atau ya ujung yang runcing kayak gini, daunnya itu besar, maksudnya nggak terlalu kecil. Kalau untuk yang daun yang paling atasnya ini melengkung, daunnya itu nggak terlalu lebar, alias dia itu lebih ke runcing gitu ya. Kita kasih contoh lagi untuk desain daun yang pertama kayak gini. Kita bikin garis ke atas. Nah, bagian sampingnya ini kita kasih lengkung kayak gini. Lalu kita bikin daunnya. Ini jangan terlalu jauhan ya, kita bikin deket-deketan, dan ukuran daunnya ini enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil. Nah, kalau udah kayak gini, lalu kita blok. Nah, tuh. Jadi antara daun yang bawah terus daun yang kedua sini, dia itu jangan jauh-jauh ya. Jadi dia itu deketan. Jadi jangan bikin daun yang kayak gini, salah. Contoh nih ya, kalian bikin daun kayak gini. Habis gini. Terus bagian sininya gini. Ini itu kurang bagus. Jadi usahakan daun kanan, kiri sama atasnya nanti itu jangan jauh-jauh. Jadi kita harus deketan kayak gini. Kayak gini nggak boleh. Terus untuk daun yang kayak gini ulangin lagi. Kita kasih garis bantu tengah biar lurus. Lalu bagian sampingnya bisa kasih lengkungan lagi. Nah, lalu bagian daunnya ini, kalau yang tadi itu bikinnya itu agak lebar, ini bikinnya daunnya agak kecil dan dia itu agak nggak runcing ya, dia membulat kayak gini pas bagian atasnya. Nah, untuk daun ini kita kasih 7 daun. Nah, untuk bagian atasnya ini kita bikin daunnya jangan terlalu besar, kecil aja gitu. Nah, kalau udah kayak gini, bagian atasnya lalu kita kasih daun yang melengkung. Nah, kayak gini. Lalu tarik bagian sininya, lalu blok kayak gini. Sudah ya. Lalu setelah daun yang ini kita lanjut ke bagian sulur. Nah, biasanya daun ini Zu pakai untuk desain dicari. Lalu kita bikin sulur. Nah, bagian sulur, untuk sulurnya ada yang depannya itu swirl, contohnya kayak gini. Ada yang kayak gini. Terus ada juga yang daun besar kayak gini. Daun besar kayak gini. Lalu ada juga yang daun kecil kayak gini.
Nah, untuk pembuatan sulur nanti kita cara bikin lengkungan yang bagus atau lengkungan yang sempurna. Jadi kita ikutin lengkungan di desain yang pertama tadi. Contoh kayak ini, kita bagian depan sulurnya ini kita pakaiin swirl kayak gini, lalu di bagian berikutnya kita kasih tangkai kayak gini. Nah, lalu desain berikutnya kita kasih daun lagi kayak gini. Nah, untuk bikin seluruh kayak gini, nanti pas bagian sini kita tarik ke atas kayak gitu, lalu kita tebelin kayak gini. Kita lanjut kasih daun kayak gini. Nah, kayak gini, lalu daunnya kita blok. Jadi tangkainya ini kita ngikutin lengkungan dari swirl yang ini. Jadi kita jangan bikinnya yang kayak gini, jangan bikin kayak gini. Habis kita bikin swirl kayak gini, lalu tangkai berikutnya kita gini, lalu jauh nih kayak gini, jadi nggak bagus. Jadi antara kepala swirl ini sama tangkai berikutnya ini harus deket. Jadi tangkainya ini harus bener-bener ngelengkung ngikutin swirl ini. Kalau kayak gini nanti kelihatannya itu kurang bagus dipandang gitu. Lalu sulur berikutnya yang di depannya ini ada tangkai, ada daun besar. Kita sama kayak tadi. Nah, kita bikin, kasih tangkai. Nah, bikin lagi tangkai kayak gini. Lalu kita lanjutin bikin. Oh, ini terlalu kedeketan. Ulangin lagi. Kita kasih tangkai yang ini ya, pakai daun besar bagian depannya kayak gini. Lalu bagian berikutnya kasih tangkai, kita kasih tangkai yang melengkung kayak gini. Kita lanjutin. Nah, habis ini setelah tangkai itu kita kasih tangkai yang melengkung, lalu kasih daun. Sudah. Nah, untuk berikutnya kita kasih sulur yang bagian depannya ini daun-daun kecil. Contoh, kita bikin di sini. Kita bikin daunnya ada 2 pas bagian depan. Lalu blok. Lalu kasih tangkai. Nah, bikin kayak tadi. Kita kasih tangkai lagi berikutnya. Untuk lengkungannya sama kayak tadi,
kita kasih lekungan yang benar-benar antara tangkai yang awal sama tangkai berikutnya itu nggak boleh jauh-jauhan, jadi benar-benar harus ngikutin lekungan yang awal. Ini. Sudah kurang lebih kayak gini sulurnya, dan ini desain daun di bagian jari, dan ini desain bunga. Kak Zu pakai henna merek apa? Oh, ini Zu pakai marun henna. Marun hennanya Cila henna shop. Sudah. Untuk desain bunganya, desain bunga, daun sama sulurnya udah jelas. Apa ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau diulangin lagi, desain mana yang harus diulangin? Nanti setelah ini Zu mau praktek pakai white henna. Blur lagi enggak ya? Nah, ini masih nggak bisa bikin daun, Kak, masih salah aja. Oh, daun yang mana? Oh, cara bikin daun kecil yang rapi. Oke, baik, kita ulangin lagi. Daun, aku zoom dulu ya. Di sini untuk bagian daun. Oke, untuk daun yang 5 daun kecil yang 5 kayak gini ya, sama yang daun 7, caranya biar segitiga. Kalau masih pemula banget atau masih pengen tahu tips yang biar segitiga banget, kalian bisa bikin daunnya ini. Yang pertama, kasih garis bantu dulu bagian tengah ya. Oke. Kasih garis bantu dulu bagian tengah. Lalu biar daunnya segitiga, kalian juga bisa kasih garis bantu segitiga kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung gambar tuh. Kalau Zu kan biasanya dari bagian bawah dulu, yang bagian atas terakhir. Contoh nih ya, Zu kasih garis dari bagian bawah kayak gini. Kita ngikutin aja garis segitiga kayak gini, jadi nggak boleh keluar dari segitiga. Nah, lalu bagian sini kita kasih daun kayak gini. Lanjut daun bagian atasnya kayak gini. Nah, bagian tengahnya kayak gini. Nah, gimana? Ini tips yang pertama, kalian bisa kasih garis bantu segitiga. Lalu kalian isi daunnya. Pokoknya jangan lewatin dari segitiga ini.
atau kalian maunya bikin daunnya dari bagian atas gitu, daun atas dulu bisa. Sama kayak tadi, kita bikin garis tengah, lalu kita kasih bagian ininya, kasih segitiga kayak gini. Nah, lalu kalian bisa bikin bagian atasnya dulu kayak gini. Nah, setelah itu kita kasih bagian daun selanjutnya, lalu daun yang terakhir kayak gini. Nah, lalu sebelah sininya kita kasih lengkung. Nah, kayak gini udah jadi. Gimana? Ini tips supaya bagian daunnya itu dia benar-benar jadi segitiga kayak gini ya. Jadi kalian bisa kasih garis bantu segitiga dulu kayak gini. Nah, untuk panjang daunnya di bagian jari kanan atau kiri biar sama itu biasanya kayak gini. Maaf ya, tangan kecil. Contohnya kayak gini. Nah, biasanya bagian sini kita bikin garis. Nah, pokoknya kita patokannya ini apa sih namanya, garis-garis kayak gini nih, garis gini. Ini patokan buat bikin desain sebelum daun. Saya kasih contoh satu kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita tahu nih dia itu daunnya panjangnya segimana. Kadang-kadang kalau panjang daunnya ini sampai sini, pokoknya nanti pas bagian jari lainnya bagi sampai sini juga gitu. Saya kasih contoh ya. Seperti biasa kita kasih desain dulu. Nah, pokoknya patokannya pasti kalau mau bikin daun itu awal daunnya itu pasti di atas lakukan kayak gini. Jadi kita kasih garis kayak gini, kasih garis bantu, lalu kasih daun kasih lengkungan kayak gini, lalu kita isi bagian daunnya. Nah, biar daunnya ini kanan dan kirinya sama, kalian harus tahu bagian kanannya itu dia bagian daunnya taruhnya di mana nih. Biasa kayak Zu ini kan bagian daunnya dia persis berada di atas, lakukan kayak gini, lakukan bagian tengah kayak gini. Nah, nanti untuk di tangan selanjutnya, di tangan kirinya kalian juga sama, pasti taruhnya di situ, insya Allah sama kanan dan kirinya, dan panjangnya juga sama kayak gitu. Nih kayak gini. Nanti patokan tangan kanan dan tangan kiri untuk supaya daunnya ini panjangnya sama gitu kan, maksudnya panjang di jarinya itu sama. Kalian bisa pakai filling atau patokan bagian jari tengah sini udah kalian kasih daun nih.
pasti ini kan bagian garis kayak gini nih kan, bagian garis ini kasih desain sebelum jari, pokoknya sebelum daun gitu kan udah ada desain kayak gini. Nah nanti pokoknya patokannya bagian ini harus daun kayak gitu. Jadi bisa sama nanti tangan kanan dan tangan kiri itu panjangnya untuk desain daunnya. Jadi tangan kanan sama tangan kiri itu besar kecilnya daunnya itu sama panjangnya segimana, sampai sini ke atau sampai sini ke nanti juga sama. Close up in gak beda kan ya, kayak gitu. Untuk daun bagian jari yang 5 sama 7 udah paham. Pokoknya untuk bagian daun yang 5 atau yang 7, supaya daunnya itu benar-benar jadi kayak segitiga, kalian bisa pakai garis bantu, lalu kasih garis bantu lagi seperti segitiga kayak gini. Kalau udah kayak gini lalu kalian isi, terserah kalian mau bikin daunnya dari bawah dulu atau dari atas dulu. Pokoknya nanti kalian bikin daunnya itu nggak boleh keluar dari segitiga ini. Kalau untuk daun yang 7 yang bagian atasnya kalian bikin yang kecil kayak gini. Lalu bagian sulurnya, bagian atas yang melengkungnya kayak gini. Nah kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk bagian sulurnya, nah kalau bagian sulur untuk bagian jari nih, kalian mau bikin sulur di bagian jari biar sulurnya itu benar-benar lurus gitu kan, biar nggak ngejomplang. Jadi caranya tunjuk daun raw dari atas, maksudnya tunjuk daun raw dari atas kayak mana, tunjuk daun raw dari atas. Daun yang kayak gini, maksudnya kita bikin kayak gini gitu ta, ngadepnya kayak gini ya. Oke, kita ulangin lagi bagian daun ini kita ulangin lagi, tapi kita ngebalik kayak gini kan, posisi tangan pengantin kayak gini ya, enggak sih ya, benar ya, maksudnya gimana ya, start from, nanti diawali daun dari atas, maksudnya bikin daun dari bagian atas dulu gitu ya, lalu ke bawah. Oke, kita ulangi lagi. Untuk bagian daun kita coba bikin dilukis daun yang kecil ke bawah. Oke, kita bikin dari bagian atas dulu berarti ke bawah ya. Kita kasih contoh lagi,
Zu kasih desain dulu ini biar enak. Zu kasih desain, Zu zoom ya. Di sini Zu kasih desain sebelum daun. Nah, kalau udah kayak gini, untuk bagian daunnya kita coba dari bagian atas dulu, lalu bagian bawah. Untuk bagian atas yang runcing dulu ya. Untuk bagian atas yang runcing, kita bikin kayak gini. Ini yang runcing ya. Nah, kayak gini. Lalu di bagian keduanya kita bikin. Nah, daunnya ini, bagian yang keduanya ini jangan terlalu jauh sama daun yang pertama tadi. Lalu bagian daun berikutnya juga sama. Nah, kayak gini. Lalu bagian sininya dikasih lengkung. Kayak gini. Ini untuk bagian daun yang kelopaknya 5. Kayak gini. Oke. Terus yang berikutnya bikin daun yang ujungnya melengkung. Kita bikin desain lagi. Nah, kalau udah kayak gini, sama kayak tadi, kita kasih garis tengah dulu. Nah, kasih garis tengah. Kalau untuk yang bunga, untuk daun yang di atasnya melengkung, itu biasa dari bawah. Kalau dari atas bikinnya kayaknya beda aja gitu rasanya. Jadi kita bikin dari bawah ya, coba dari bawah. Untuk bagian daun yang pertama kita bikin biasa, jangan terlalu kecil. Lalu bagian keduanya kayak gini. Lalu daun yang ketiga kita kasih daun yang agak kecil kayak gini, 2. Nah, untuk berikutnya, untuk daun melengkungnya kita kasih kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, lalu bagian belakangnya kita kasih tuh. Kalau udah kayak gini kita blok. Sudah kayak gini. Lalu untuk sulur, nah untuk sulurnya, untuk bagian sulur, biar sulurnya itu lurus, kita kasih garis bantu, garis tipis kayak gini. Nah, kita bikin di depan sulurnya ini Zoom mau kasih swirl kayak gini ya tuh. Setelah itu selanjutnya dikasih tangkai kayak gini.
terus kasih lagi 2 kayak gini. Kita tebelin. Nah, lalu bagian sininya kita kasih daun. Lalu daunnya kita blok kayak gini. Sudah. Ini untuk sulurnya. Untuk sulurnya kita bikin lagi satu lagi. Nah, kita bikin biar sulur ini biasanya untuk sulur bagian jari ya. Biasanya kalau untuk bagian jari itu kasih garis bantu tengah kayak gini. Nah, ini ibaratkan aja jari gitu ya, lebarnya segini. Lalu kita kasih garis bantu tengah, atau yang tadi Zu bikin desainnya pakai serial ya. Kalau yang ini Zu nyoba bikin pakainya pakai daun kecil. Nah, kayak gini. Lalu kita kasih tangkai satu sama tangkai yang keduanya melengkung kayak gini. Lalu tebelin. Selanjutnya kasih tangkai lagi yang melengkung. Kasih tangkai lagi. Nah, untuk tangkai yang ini bagian lekungannya patokannya yaitu di atas bagian leher tangkai yang melengkung ini ya, melengkung ke dalam kayak gini. Kita kasih 2 tangkai kayak gini. Tuh. Lalu ini dikasih tebelin. Setelah itu kita kasih daun. Nah, kayak gini untuk sulurnya, atau sulur yang merambat kayak gini tapi dia itu merambat. Contohnya kayak gini. Pertama kita kasih serial kayak gini ya. Kalau udah, lalu kita kasih tangkai. Setelah itu kita kasih lagi. Kalau udah kayak gini, nanti bagian yang ininya kita tarik ke atas kayak gini. Kita kasih daun. Bagian ininya juga kita kasih daun.
Nanti bagian sini kita kasih lagi. Dan seterusnya kayak gini. Ya. Lalu untuk daunnya kalian blok. Udah kayak gini. Sudah berapa lama bisa mahir kak? Masya Allah. Kalau Zu henna itu udah mau 5 tahun dan masih belajar juga. Kita masih sama-sama belajar. Nah, untuk desain sulurnya kayak gini. Kak, ukirnya bisa tipis gitu ya, jaraknya kecil-kecil, kok aku malah badak. Nanti kasih tipsnya. Oke, untuk kasih tips biar keluar henaknya ini tipis dan jaraknya juga kecil-kecil, caranya kayak gini. Untuk yang pertama, supaya keluar henaknya ini tipis-tipis, yang pertama ini ujung kon ini mempengaruhi untuk ketebalan dan tebal tipisnya keluarnya henaknya. Nah, kalau aku suka bagian ujungnya ini tipis banget ya, maksudnya kecil, jangan terlalu besar untuk memotongnya. Atau kalian kan ada tuh yang jual dia pakainya benang, bisa tuh pakai yang benang, kita tarik aja benangnya. Nah, ukuran segitu biasanya Zu pakai kayak gitu. Nah, untuk bagian yang ditebelin biasanya Zu pakai 2 kon kalau henna marun. Kalau henna marun biasanya Zu pakai 2 kon. Yang satu konnya yang ujungnya ini kecil banget lubangnya, yang satunya Zu kasih lubangnya itu agak besaran dikit gitu. Nah, untuk jaraknya kembali lagi ke yang tadi. Untuk jaraknya biar tipis dan kecil-kecil kayak gini, yang pertama kan satu ini ya, besar kecil ujung konnya itu mempengaruhi juga. Lalu yang kedua, untuk jaraknya, nanti aku zoom dulu. Nah, untuk jaraknya pokoknya di garis pertama sama di garis berikutnya ini jangan terlalu jauh, kayak gini. Contoh, kita kasih surwel kayak gini. Nah, untuk jaraknya kalian bisa agak tempelin aja gitu tuh, terus gitu. Jadi kalian bikinnya ini pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Jadi kalian nanti bisa bikin desainnya ini bisa nempel kayak gini. Kalian bikinnya jangan terburu-buru. Nah, kayak gini. Ukiran yang panjang itu bisa di punggung tangan ya kak. Ukiran yang panjang, sulur ya. Yang sulur, ya, yang sulur ini bisa juga buat di punggung tangan.
kayak yang suka yang simple-simple kayak gitu, nanti bisa di punggung tangan kalian bisa ngukir ke sini atau ke bagian tengah atau bagian sini, sangat bisa. Kalau untuk desain yang simple sangat cocok bikin kayak gini. Untuk belahan di Allshop ya kak, di Allshop banyak yang jual. Nah untuk desain bunga sama daunnya masih ada yang ditanyakan. Atau mau ada yang diulangin lagi bagian mana? Nanti diulangin lagi. Kak coba bikin bunga mawar. Oh nanti Kak bunga ulangi satu lagi dong, yang solor ulangi lagi Kak. Oke. Nanti ya tutup pintunya. Kita ulangi lagi bagian bunga. Kita ulangi lagi bagian bunga. Oke. Oke, aku zoom dulu. Nah, bagian sini. Nanti bagian sini coba bikin bunga lagi ya. Untuk bunganya kita kasih suril dulu bagian tengahnya kayak gini. Oke. Jelas ya. Lalu bagian selanjutnya kita kasih desain yang melengkung kayak gini. Berikutnya juga di sampingnya sama, kasih desain yang melengkung kayak gini. Lalu satu lagi kita bikin 3. Surilnya itu ngacak aja ya kak. Untuk bikin surilnya ngacak, kadang dari tengah dulu, kadang dari samping dulu, senyamannya kita aja. Tuh. Kalian bisa bikin suril yang kayak gini, bagian tengahnya dari luar dulu lalu ke dalam, atau dari dalam dulu keluar kayak gini. Itu sama aja. Nah lanjut yang bagian ini kita kasih daun, kasih telopak maksudnya. Biasa kita bikin atas bawah dulu kayak gini. Untuk kelopaknya kita kasih tipis dulu ya. Lalu kalau sudah jadi kelopaknya baru kita tebelin. Nah, kalau udah jadi kelopaknya kita tebelin. Kayak gini.
Kalau sudah ditebelin semua kayak gini, lalu bagian kelopaknya kita arsir. Nah, arsirnya ini kita tarik-tarik aja kayak gini, tarik-tarik gitu, jangan dius-us kayak gini. Jadi kita tarik kayak gini aja. Oke. Nah, sudah untuk bunganya udah kayak gini. Lalu yang diulangin lagi bagian sulur. Oke, sulur. Oke. Nah, untuk bagian sulur kita bikin lagi sini. Pertama kalian bikin bagian depannya dulu. Kali ini bagian depannya kasih swirl aja kayak gini, kasih swirl, tapi swirlnya ini enggak menempel ya bagian ininya. Setelah ini lalu kita kasih tangkai kayak gini. Berikutnya tangkai lagi 1 2. Nah, bikin 2 tangkai. Nanti bagian sininya kita tebelin biar ada gradasinya. Kasih daun kayak gini. Nah, sudah. Ini untuk bunga sama sulurnya. Masih ada yang mau ditanyakan? Pecah. Oh, pecah. Gimana ini udah masih pecah? Oke, untuk bunga, daun, sama sulurnya udah paham ya cara bikinnya kayak gimana gitu. Kalian udah paham? Atau mau ada yang belum paham yang mana? Ya, kayak gini. Pokoknya kalian kalau mau bikin bunga yang kelopaknya 6, kalian harus tahu triknya, yaitu dengan cara kalian bikin atas bawah dulu. Contoh,